sekali. Hei nak, kami adalah anggota klan Guan, apakah kamu sudah tidak ingin tinggal di kota Hausan ini? Ancam penjaga itu sembari menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Fang Yuan menyipitkan matanya dan berkata, apakah klan Guan memiliki keberanian melawan Akademi Kekaisaran? Hahaha. Hebat sekali, aku sangat penasaran siapa yang menjadi pelindung klan Guan itu. Fang Yuan berpura-pura berpikir dan berkata lagi, aku ingat kalau Nona Yu bertunangan dengan Pangeran Wei Liu. Pantaslah kalian merasa seperti anggota keluarga kekaisaran saja. Namun, itu hanya berlaku pada Guan Yu saja dan kalian hanyalah sampah, bahkan bila aku membunuh kalian sekarang, Patriark klan Guan tak akan bisa mengadiliku. Ancam Fang Yuan dengan sorotan mata tajam pada mereka, sehingga para penjaga itu mundur beberapa langkah, karena merasa ketakutan dan nyali mereka langsung ciut seketika. Para penjaga gerbang masuk kota Hausan itu langsung membungkukkan badan sembari meminta maaf pada Fang Yuan dan berharap ia memaafkan mereka. Namun, penjaga yang berada di ranah alam langit yang pipinya bengkak oleh tamparan Fang Yuan tetap tidak terima atas apa yang telah diperbuat oleh Fang Yuan padanya. Dia langsung menyerang saat Fang Yuan yang telah berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan mereka. Guan Bei, jangan! Seru penjaga lainnya pada penjaga ranah alam langit tersebut, tetapi sudah terlambat untuk menahan tindakan Guan Bei itu, karena pedangnya telah mengarah pada leher Fang Yuan. Namun, Fang Yuan langsung menangkap bilah pedang milik penjaga itu dengan dua jari tangannya, sehingga dia membelalakkan mata. Bagaimana mungkin? Guan Bei terkejut melihatnya. Fang Yuan menggunakan tapak iblis pertama. Api magma ke arah Guan Bei, renungkanlah perbuatan bodohmu ini dan ingat di atas gunung masih ada langit. Jadi, pikirkan dengan seksama sebelum mencari masalah dengan orang lain. Guan Bei ingin berkata memohon ampunan, tetapi tapak tangan Fang Yuan sudah mengayun ke arah dadanya. Namun, ia terkejut tidak terjadi apa-apa, sehingga ia membuka matanya dan terkejut melihat punggung wanita di hadapannya. Anda terlalu kejam tuan muda, kata wanita yang memiliki basis kultivasi ranah Tianzun tersebut dengan tipis terpancar dari wajahnya. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan melihat ada lambang paviliun Sangren di pakaian wanita itu. Cih, apakah paviliun Sang Hui sudah menjadi anjing penjaga kota Hausan? Sindir Fang Yuan yang mundur beberapa langkah menghindari tebasan pedang wanita itu saat ia akan menyerang Guan Bei. Ara, itu tuduhan yang kejam sekali tuan muda. Bagaimana mungkin wanita lemah seperti diriku berani mengusik murid Akademi Kekaisaran? Sahutnya dengan senyum menggoda, belum lagi ia memiliki gunung suci yang lumayan besar, sehingga mata Fang Yuan selalu melirik ke sana. Guan Bei sangat senang, ternyata yang datang membelanya itu adalah salah satu anggota paviliun Sang Hui. Dia kemudian mengacungkan jari tengah mengolok-olok Fang Yuan, karena tidak bisa melukainya. Cih, menjengkelkan sekali. Gerutu Fang Yuan mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya pada tinjunya menggunakan teknik pernafasan alam dan segera menyerang wanita dari paviliun Sangren tersebut. Nona Wei Ran hati-hati, teriak Guan Bei sembari maju ikut membantunya melawan Fang Yuan. Wei Ran tak menyangka Fang Yuan berani menyerangnya, padahal kultivasinya jauh lebih tinggi dari Fang Yuan. Sebelumnya ia sengaja hanya mengeluarkan serangan ringan saja agar Fang Yuan tidak melukai Guan Bei, karena ia juga takut bila berurusan dengan Akademi Kekaisaran bila melukai Fang Yuan, sebab semua orang juga tahu guru-guru di sana akan bertindak bila murid mereka dilukai oleh pihak luar Akademi Kekaisaran. Tinju penggetar langit tahap ketiga Fang Yuan berbenturan dengan tebasan pedang Wei Ran dan wanita cantik itu terkejut, karena ia dipaksa mundur beberapa langkah. Bagaimana bisa kekuatannya setara ranah Tianzun?
Wei Ran ingin memasang kuda-kuda bela diri untuk melakukan serangan balasan. Namun, ia terkejut wajahnya terkena cipratan darah dari tubuh Guan Bei yang ada di sebelahnya. Kamu membunuhnya. Wei Ran berteriak dan pedang di tangannya terlepas, karena ia langsung syok, baru kali ini melihat seseorang terbunuh di depan matanya sendiri. Aku adalah wakil manajer Paviliun Sanghui, jangan mendekat atau kau akan menjadi buronan Kekaisaran Wei. Ancam Wei Ran dengan suara terbata-bata dan tiba-tiba hanfu ungu yang ia kenakan basah, sehingga Fang Yuan yang awalnya memasang wajah sangar, akhirnya tertawa terkekeh-kekeh. "GG, jangan begitu." Setelah Xiao Yue, kasihan menatap Wei Ran yang ketakutan menatap Fang Yuan, seperti menatap siluman saja. "Sudahlah, lupakan saja, mereka hanya katak dalam tempurung. Jangan habiskan energimu bermain-main dengan mereka," katanya lagi menyindir para anggota klan Guan tersebut, karena sudah tahu ia dan Fang Yuan adalah murid Akademi Kekaisaran, tetapi mereka masih berani membuat masalah. Fang Yuan menyarungkan kembali pedang matahari yang ia gunakan menebas tubuh Guan Bei, sedangkan Wei Ran masih mematung di posisinya sampai dua pengawalnya datang menghampirinya dan berkata, "Nona Ran, apakah Anda baik-baik saja? Kami akan melaporkan kejadian ini pada manajer Wei Tianjin, supaya ia memberikan perhitungan pada anggota klan Xiao itu." Wei Ran menyeka darah Guan Bei yang menempel di wajahnya sembari menghela nafas dalam-dalam. Dia juga tak menyangka Fang Yuan begitu kejam sekali. Bagaimana murid sepertinya bisa diterima di Akademi Kekaisaran? Seperti pembunuh berdarah dingin saja, gumam Wei Ran dan berkata, kejadian ini tidak perlu dilaporkan pada manajer Tianjin, karena dia adalah murid yang menjuarai turnamen Naga King Yun, kepala Akademi Kekaisaran pasti akan melindunginya, meskipun Kaisar turun tangan. Wei Ran tidak ingin memperpanjang masalah ini, walaupun telah menyisakan rasa malu padanya. Karena ia terkencing-kencing saking takutnya melihat pembunuhan di depan matanya. Sedangkan sisa penjaga gerbang kota Hausan lainnya hanya bisa membawa tubuh Guan Wei ke klan Guan, karena mereka juga tidak berani melawan Fang Yuan yang dengan mudah membunuh ranah alam langit dan memaksa mundur ranah Tianzun hanya dengan meninju pedang milik Wei Ran. "Katakan pada ketua klan Guan kalian, bahwa aku yang memulai masalah dengan mereka, sehingga kalian tidak mendapat hukuman darinya dan tolong jangan sebarkan apa yang terjadi di sini," kata Wei Ran sembari melangkah ke kereta kudanya. "Baik Nona Ran," sahut penjaga gerbang kota Hausan tersebut sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Mereka juga senang, karena Wei Ran mau dijadikan kambing hitam atas kematian Guan Bei tersebut. Di dalam kereta kuda, Wei Ran masih membayangkan wajah dingin Fang Yuan saat menyerangnya dan ia tahu tinjuannya itu tidak bermaksud untuk melukainya, karena Fang Yuan langsung menarik pedang untuk menyerang Guan Bei setelah meninjunya dan menatap Guan Bei dengan sorotan mata seperti hewan buas yang siap menerkam mangsanya. Itu sangat menakutkan, walaupun setelah itu tiba-tiba suasana hatinya langsung berubah setelah gadis cantik dari klan Xiao menegurnya, sehingga ia terlihat seperti pangeran yang turun dari khayangan saja. "Cih, mudah-mudahan aku tidak bertemu dengannya lagi," gumam Wei Ran sembari menghela nafas dalam-dalam. Episode sebelumnya. Pulang ke kota Hausan. Episode berikutnya. Krisis klan Xiao. "Yuan GG, jangan sembarangan membunuh orang lagi ke depannya, kecuali mereka melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan," seru Xiao Yue menyesalkan tindakan suaminya itu dan kini ia tidak mual lagi melihat pembunuhan di hadapannya, karena mentalnya sudah beradaptasi setelah membunuh tabib nakal di kota Tianwu dulu, begitu juga dengan Fang Yuan. Fang Yuan hanya cengar-cengir sembari menganggukkan kepala tanda mengiyakan ucapan Xiao Yue, tetapi keduanya langsung tercengang saat memasuki wilayah klan Xiao yang tampak lengang,
pasar dadakan yang biasa ada di kiri kanan jalan juga sudah tak ada lagi. Kondisi yang dialami oleh klan Xiao ini benar-benar kritis sekali. Antrian panjang terjadi di halaman kediaman klan Xiao, masing-masing antrian tampak memegang piring, baik muda maupun tua. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yue bertanya pada antrian terakhir yang merupakan pemuda berusia 20-an tahun, sedangkan antrian paling depan adalah orang tua berusia sepuh dan anak-anak. Pemuda itu menoleh ke belakang dan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, karena orang yang menyapanya adalah nona muda klan Xiao-nya. Kami sedang mengantri makanan nona muda Yue, sahutnya sembari menghela nafas panjang. Keluarga Xiao kita sedang mengalami masa-masa sulit, gudang makanan juga sudah kosong, sehingga keluarga Xiao kita hanya makan daging siluman hasil berburu di hutan timur. Namun, di pinggiran hutan timur juga sudah sulit menemukan siluman, sehingga anggota klan Xiao kita mencoba masuk ke bagian terdalam dan beberapa anggota klan terluka serta tewas saat berhadapan dengan siluman yang memiliki kekuatan di atas basis bela diri kami, katanya lagi dengan ekspresi wajah sedih. Xiao Yue tak menyangka akan sejauh itu krisis yang klan Xiao hadapi, sehingga ia langsung menjumpai ayahnya yang duduk lesu memandangi antrian anggota klan Xiao tersebut. Xiao Yan memaksakan diri tersenyum menatap Xiao Yue yang berurai air mata menatapnya. Selamat Yue, aku tak menyangka kamu akan menerobos ke ranah alam langit hanya dalam beberapa bulan setelah naik ke ranah penempaan tubuh tahap Tian. Patriark Xiao Yan kemudian menatap menantunya yang sedang menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Wah, yang paling mengejutkan adalah Fang Yuan. Bagaimana mungkin kamu bisa naik tingkat kultivasi secepat ini? Dia sangat tercengang, karena baru beberapa bulan yang lalu, Fang Yuan masih bermasalah dengan dantiannya yang cacat, kini malah sudah melewati tingkat kultivasi putranya, Xiao Long yang masih berkutat di ranah penempaan tubuh tahap D. Itu hanyalah keberuntungan saja Patriark, sahut Fang Yuan dengan seutas senyum tipis di wajahnya, sedangkan anggota klan Xiao lainnya tampak tidak peduli lagi dengan kehadiran mereka, padahal seharusnya klan Xiao merayakan atas berhasilnya Xiao Yue memasuki ranah alam langit. Karena ini adalah yang pertama dalam sejarah Kekaisaran Wei, ada murid yang masih berusia 17 tahun sudah mencapai ranah alam langit. Bila pencapaian Xiao Yue itu terjadi di klan besar, maka mungkin akan diadakan pesta besar-besaran selama 10 hari 10 malam tanpa henti. Ayo kita masuk ke dalam dulu, tidak baik berbicara di luar sini, kata Patriark Xiao Yan sembari berjalan ke dalam kediaman klan Xiao itu dan berkata, kalian fokus saja belajar di Akademi Kekaisaran dan jangan terlalu dipikirkan apa yang terjadi di sini, biarkan kami para penatua saja yang mencari jalan keluar permasalahan klan Xiao kita. Patriark Xiao Yan tak ingin gara-gara hal ini, Xiao Yue dan Fang Yuan malah mengalami kemacetan dalam berkultivasi. Xiao Yue menyeka air matanya dan memperhatikan sekitarnya. Dia tidak melihat keberadaan ibunya, Zhou Ruyan, sehingga ia keheranan kemanakah ibunya tersebut. Xiao Yue ingin bertanya di mana ibunya, tetapi Patriark Xiao Yan sudah mengetahui maksudnya itu dan ia langsung berkata, ibumu sedang berkunjung ke klan Zhou untuk meminta bantuan dari mereka. Tetapi sudah seminggu ibumu ke sana dan belum ada kabar apapun darinya. Mungkin ia mengalami kesulitan untuk meyakinkan petinggi klan Zhou untuk melakukan kerjasama dengan kita. Xiao Yue keheranan, seharusnya ibunya itu sudah kembali ke sini, mungkin yang dikatakan ayahnya itu benar. Jangan-jangan mereka meminta aku menikah dengan Zhou King sebagai syarat agar mereka mau memberikan bantuan, gumam Xiao Yue. Zhou King adalah sepupu yang sebaya dengannya, karena dari dulu klan Zhou ingin mengikat kontrak pernikahan dengan Xiao Yue,
Tetapi Patriark Xiaoyan tidak setuju karena ia ingin menunaikan janji leluhurnya yang ingin mengikat kembali hubungan antara klan Xiao dengan klan Fang setelah 100 tahun berlalu. Aku harus ke sana untuk membawa ibu kembali ke sini, dan memaksa kakek untuk memberikan bantuan, kata Xiao Yue dengan raut wajah masam, karena tak menyangka kakeknya Zhou Ning, yang merupakan salah satu penatua di klan Zhou tega membiarkan klan Xiao kelaparan begini dan masih memikirkan tentang kontrak pernikahan, padahal ia sudah memiliki suami. Patriark Xiaoyan terkejut mendengarnya dan berkata, "Jangan ke sana Yue, biarkan ibumu yang membujuk kakekmu. Kalau kamu ke sana, nanti masalahnya makin runyam. Lebih baik kalian kembali saja ke Akademi Kekaisaran. Percayalah kami pasti bisa mencari jalan keluar masalah yang dihadapi oleh klan Xiao kita." Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu anggota klan Xiao datang melapor kalau murid-murid klan Xiao yang menuntut ilmu di Sekte Lembah Berangin dan Sekte Giok Timur telah dikeluarkan dari sana. Mereka dalam perjalanan untuk kembali ke kota Hausan, tetapi tidak memiliki biaya untuk menyewa siluman dan meminta saran apakah melakukan perjalanan darat saja atau klan Xiao akan mengirim penatua menjemput mereka. Patriark klan Xiao tak menyangka kedua sekte itu juga mendapat tekanan dari Paviliun Sanghui, sehingga murid-murid klan Xiao terpaksa harus kembali ke kota Hausan. Bagaimana ini? Kita sudah tidak memiliki dana untuk menjemput mereka, gerutu Patriark Xiaoyan mengerutkan keningnya. Fang Yuan mengeluarkan 1000 keping emas dari cincin dimensi miliknya. Gunakan ini saja menjemput mereka dan lakukan transaksi gelap di kota-kota lain untuk membeli bahan makanan, kata Fang Yuan, ikut merasa bersalah atas kejadian yang menimpa klan Xiao ini. Karena kebencian klan Wei pada klan Xiao berawal dari Fang Yuan menolong Xiao Sui yang sedang dipersekusi oleh Wei Sheng dan berlanjut dengan keributan yang terjadi di pesta ulang tahun permaisuri Yunwu. Ini. Patriark Xiaoyan terkejut Fang Yuan masih memiliki banyak uang, sehingga berpikir mungkin klan Fang itu sangat kaya. Namun, sayang sekali jarak antara klan Xiao dengan klan Fang sangat jauh, sehingga tidak memungkinkan diadakan kerjasama antar kedua klan. Pakai saja Patriark, keselamatan murid-murid dan keluarga Xiao kita yang lebih utama untuk saat ini, sela Fang Yuan. Aku dan Xiao Yue akan menuju perbatasan untuk mencari mitra dagang dengan klan Xiao kita, karena kami memiliki beberapa sumber daya dan inti siluman untuk dijual, sehingga nanti semua sumber daya atau inti siluman yang dikumpulkan oleh klan Xiao bisa dijual dan krisis yang kita alami bisa teratasi, kata Fang Yuan lagi. Patriark Xiaoyan terkejut mendengarnya dan ia takut bila bekerja sama dengan pihak dari luar Kekaisaran Wei, maka pihak lain makin menekan klan Xiao ke titik terendah. Menuju perbatasan. Xiao Yue menyadari ekspresi ayahnya seperti menolak usulan Fang Yuan, agar mereka bekerja sama dengan pihak luar Kekaisaran Wei. Apa yang dikatakan oleh Yuan GG itu adalah solusi yang terbaik, ayah. Kata Xiao Yue sembari memegang erat tangan Patriark Xiaoyan, yang menatapnya dengan ekspresi wajah sedih. Ayah, yakinlah Yue dan Yuan GG pasti bisa menemukan solusi terbaik untuk klan Xiao kita. Xiao Yue meyakinkan Patriark Xiaoyan. Baiklah, tetapi jangan memaksakan diri dan bila terjadi sesuatu yang sulit untuk kalian tangani, lebih baik segera kembali serta jangan membuat masalah di sana, sahut Patriark Xiaoyan dengan helaan nafas panjang, karena berat untuk membiarkan putri dan menantunya itu mengambil resiko berat melintasi perbatasan yang berstatus darurat militer tersebut. Xiao Yue sangat senang, ayahnya akhirnya menyetujui rencana mereka menuju perbatasan atau menuju Kekaisaran Jingxi. Patriark Xiaoyan kemudian memanggil Xiao Jian yang merupakan anggota senior klan Xiao, dan saat masih belajar di Sekte Giok Timur dahulu,
ia pernah menjalankan misi bergabung dengan pasukan perbatasan Kekaisaran Wei, sehingga ia mengetahui jalan cacing melewati perbatasan. Xiao Jian menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Patriark Xiaoyan. Tubuhnya sangat kurus, karena hanya makan sekali sehari saja dan harus pergi berburu ke hutan timur untuk kebutuhan makanan klan Xiao yang sedang terpuruk ini. Xiao Jian menyapa Patriark Qian. Aku ingin kamu menuntun Yuer dan menantuku ke perbatasan. Apakah kamu masih mengingat jalan cacing ke kota-kota terdekat di Kekaisaran Jingxi? Tanya Patriark Xiaoyan dengan senyum dipaksakan, karena sebenarnya ia masih takut Xiao Yue dan Fang Yuan akan mengalami kesulitan saat di Kekaisaran Jingxi nanti, walaupun ia tahu Fang Yuan dapat membunuh Ranah Tianzun dengan mudah. Xiao Jian menatap Xiao Yue dan Fang Yuan. Dia langsung teringat dengan lelaki tampan di sebelah Xiao Yue itu. Nona muda seperti monster saja laju kultivasinya sejak menikah dengan monster tampan ini, gumam Xiao Jian dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Baiklah, aku akan mengantar Nona dan Tuan Muda ke perbatasan, dan kapan kita akan berangkat? Xiao Jian hanya bertanya keberangkatan mereka, tanpa bertanya untuk apa mereka ke perbatasan. Xiao Jian merasa semakin sedikit informasi yang ia ketahui, maka itu semakin bagus, karena Patriark Xiaoyan akan menilainya sebagai anggota klan yang memiliki loyalitas tinggi, sebab beberapa kali Patriark Xiao mengirim anggota secara rahasia untuk melakukan kontak dengan klan lain, tetapi semua selalu berakhir dengan kegagalan, karena Paviliun Sanghui lebih dulu mengendus rencana mereka, yang berarti ada benalu yang hinggap di klan Xiao tersebut. Kita akan berangkat sekarang juga, karena waktu liburan kami hanya sebentar saja. Maka kita harus bergerak cepat, sahut Fang Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Xiao Jian. Aku, Fang Yuan, Paman Jian. Sapa Fang Yuan. Hahaha. Tuan Muda Fang terlalu sopan padaku, tetapi terserah Tuan Muda saja mau memanggilku apa. Baiklah, mari kita berangkat, kata Xiao Jian dengan senyum hangat sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Patriark Xiaoyan dan meninggalkan aula utama kediaman klan Xiao tersebut. Xiao Yue dan Fang Yuan juga berpamitan pada Patriark Xiaoyan. Tak lupa, Fang Yuan juga meninggalkan 5 siluman serigala berbulu putih yang ia dapatkan saat berada di alam rahasia Heidong, sehingga anggota klan Xiao tak perlu lagi berburu ke hutan timur. Kereta kuda yang membawa Wei Ran telah berhenti tepat di halaman Paviliun Sanghui dan ia langsung turun dari kereta kuda sembari memerintah pada pengawalnya untuk menjauhkan orang-orang yang ingin menyapanya, karena ia tak ingin mereka mengetahui kalau hanfunya saat ini sedang basah dan berbau pesing. Tentu itu adalah hal yang sangat memalukan bila diketahui oleh pelanggan Paviliun Sanghui. Para pelanggan keheranan, karena tidak biasanya Wei Ran langsung memasuki Paviliun Sanghui tanpa menyapa para pelanggan lebih dulu. Hari ini suasana hatinya tampak murung sekali. Manajer Paviliun Sanghui cabang kota Hausan, Wei Tianjin juga merasakan perubahan sikap Wei Ran. Apa yang terjadi pada anak ini? Apakah ada orang iseng yang mengganggunya di kota kecil ini? Kalau ada maka aku akan mengeksekusi seluruh keluarga mereka, gumam manajer Wei Tianjin sembari mencegat langkah Wei Ran yang ingin menuju kamar asramanya. Nona Ran. Sapa manajer Wei Tianjin, tetapi ia langsung menutup hidungnya. Apa yang terjadi padamu? Apakah ada yang membulimu? Dia curiga, karena ekspresi wajah Wei Ran tampak suram sekali. Wei Ran mengerutkan keningnya, kenapa tiba-tiba manajer Wei Tianjin muncul di hadapannya. Kemudian ia berkata dengan senyum masam, aku hanya lagi datang saat sedang di kereta kuda dan saat itu tidak ada tempat untuk. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Wei Ran berkilah. Dia tidak menceritakan tentang kejadian di gerbang kota Hausan,
karena tidak ingin Wei Tianjin marah dan melakukan kekerasan pada klan Xiao, sehingga kedua murid klan Xiao yang belajar di Akademi Kekaisaran tersebut pasti akan menghadang Wei Tianjin. Kemudian masalah akan makin runyam kalau mereka saling bertarung, walaupun ia yakin Wei Tianjin pasti akan menang, karena ia memiliki basis bela diri ranah immortal. Namun, yang ia takutkan adalah reaksi dari Akademi Kekaisaran, apalagi keduanya adalah peserta yang membawa nama Akademi Kekaisaran Wei menjuarai turnamen Naga King Yun. Wei Tianjin langsung memberikan kode pada salah satu pengawal Wei Ran untuk segera menuju ruangannya, karena ia ingin mengetahui apa yang terjadi pada wakilnya itu. Di kediaman klan Guan, Patriark klan Guan sangat terkejut mendengar laporan kalau salah satu penjaga gerbang kota Haosan telah tewas terbunuh, akibat melerai pertarungan antara Wei Ran dan pendekar tanpa nama yang ingin memasuki kota Haosan tanpa memiliki identitas, sehingga para penjaga gerbang melarangnya masuk. Namun, Ran malah menuduh pendekar tanpa nama tersebut sebagai antek klan Xiao, sehingga keduanya bertarung secara membabi buta. Patriark klan Guan tak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi, dan sangat bersyukur wakil manajer pavilion Sanghui itu ikut menghadang pendekar tanpa nama tersebut, padahal ini hanyalah laporan palsu saja, yang sesuai dengan instruksi dari Wei Ran yang dilaksanakan oleh para penjaga gerbang kota Haosan tersebut. Sementara itu Xiao Jian dengan kecepatan penuh menggunakan jurus meringankan tubuh meninggalkan kota Haosan. Awalnya ia agak memperlambat geraknya, karena tak ingin Xiao Yue dan Fang Yuan tertinggal nantinya. Namun, ia terkejut, karena ia yang harus mengejar keduanya yang jauh lebih cepat dirinya. Padahal tingkat kultivasinya adalah ranah alam roh, lebih tinggi dari keduanya. Setelah melewati bukit yang itu, maka kita sudah sampai di perbatasan. Lebih baik kita berjalan kaki saja, agar kedua pasukan perbatasan kekaisaran tidak mengendus keberadaan kita, Nona dan Tuan Muda, kata Xiao Jian berhenti sejenak, sembari mengingat-ingat jalan cacing yang biasa digunakan para penyelundup lintas negara. Xiao Yue dan Fang Yuan juga ikut berhenti, sembari menunggu instruksi dari Xiao Jian selanjutnya. Fang Yuan juga mengedarkan energi spiritualnya. Apakah ada siluman atau pasukan perbatasan kekaisaran di dekat mereka? Tikus. Xiao Jian membawa Fang Yuan dan Xiao Yue memasuki gua kecil yang harus dilalui dengan cara merangkak, sehingga pakaian mereka menjadi kotor karena gua tersebut jarang dilalui dan mereka juga harus melawan siluman tikus beserta siluman kelelawar yang mendiami gua tersebut. Paman Jian, apakah tidak ada yang menggunakan gua ini lagi? Tanya Xiao Yue sembari menggunakan niat pedang yang mengeluarkan cahaya putih seperti laser membunuh siluman-siluman yang menghadang mereka. Untung saja, para siluman hanya setara dengan ranah penempaan tubuh tahap Huang saja. Gua ini digunakan oleh para penyelundup saat-saat tertentu saja, dan mereka itu memiliki banyak jalan cacing seperti ini supaya mereka sulit dideteksi, sahut Xiao Jian. Butuh satu batang dupa menelusuri gua sempit itu dan mereka tiba di sungai dengan tebing batu kanan kirinya. Kita akan mengikuti aliran sungai ini, tetapi kita harus hati-hati dengan siluman ikan yang konon katanya bisa membunuh ranah alam utusan dewa dengan mudah. Makanya para penyelundup jarang menggunakan jalan ini, kata Xiao Jian memperhatikan permukaan sungai menggunakan energi spiritualnya. Sepertinya aman, tidak ada siluman yang menghadang kita. Kalian menyeberanglah lebih dulu, aku akan menyusul dari belakang, katanya lagi sembari menggenggam erat gagang pedangnya, karena biasanya yang berada di barisan paling belakang yang paling berisiko terterkam oleh siluman ikan. Fang Yuan mengalirkan energi spiritualnya dan menyentuh permukaan sungai yang sangat deras itu. Dia merasakan ada sekitar 10 siluman ikan mirip dengan ikan lele, tetapi memiliki gigi yang sangat tajam dan panjang seperti pisau.
Aku akan duluan, tetapi Yuer serta Paman Jian hanya perlu menyeberang saja tanpa mengikuti pergerakanku, karena ada tangkapan bagus di dalam sana. Kata Fang Yuan sembari melompat dan menyelam ke aliran sungai yang sangat deras itu. Xiao Yue ingin berkata tidak perlu menangkap mereka, tetapi itu percuma saja, karena Fang Yuan telah menghilang dari pandangan mereka. Ayo Paman Jian, kita akan menunggu di atas. Seru Xiao Yue berlari di atas permukaan air dan mendaki tebing menuju wilayah kekaisaran Jingzi tersebut. Xiao Jian keheranan, kenapa Xiao Yue tampak tidak khawatir saat Fang Yuan tidak muncul-muncul dari dalam sungai yang sangat deras itu. Kalau ia yang menyelam ke dalam sungai, sudah pasti ia akan terseret dan diterkam siluman ikan. Apakah kita tidak mencari Tuan Muda Fang? Aku takut ia telah terseret aliran sungai dan kesulitan melawan siluman ikan penghuni sungai ini. Xiao Jian khawatir. Aku baik-baik saja, Paman Jian. Sahut Fang Yuan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Jian sembari memangku satu siluman ikan yang setara dengan ranah Tianzun, sehingga Xiao Jian membelalakkan mata. Untung saja Anda, Tuan Muda Fang, kalau orang lain, mungkin aku sudah mengira Anda adalah hantu, sahut Xiao Jian sembari menarik nafas dalam-dalam untuk memenangkan diri atas keterkejutannya. Namun, tiba-tiba Fang Yuan melepas pakaiannya yang basah, sehingga Xiao Jian hampir muntah darah. Hei, Tuan Muda Fang, kenapa kamu melepaskan pakaianmu? Teriak Xiao Jian sembari geleng-geleng kepala melihat tindakannya itu. Dengan santai Fang Yuan mengambil pakaian dari kantung penyimpanannya dan berkata, aku tidak menyangka Paman Jian memiliki ketertarikan dengan sesama. Aku merasa ternodai jadinya. Fang Yuan memasang ekspresi wajah datar menatapnya, sehingga Xiao Jian merasa seolah-olah dialah pihak yang salah dalam situasi ini. Hei, Tuan Muda. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan, aku sudah memiliki anak dan tak mungkin tergiur padamu. Aku hanya mengingatkanmu ada Nona Muda Yue di hadapan. Xiao Jian teringat kalau mereka adalah sepasang suami istri. Lupakan saja. Ikuti aku. Xiao Jian langsung menuntun jalan memasuki hutan dan menelusuri jalan setapak yang sudah dipenuhi semak belukar, pertanda tidak ada yang menggunakan jalan cacing ini dalam waktu yang lama. Fang Yuan memasukkan siluman ikan ke dalam cincin dimensinya, yang kalau diibaratkan dengan satuan bumi, mungkin seberat 100 ton beras bansos. Cukuplah untuk makan seluruh klan Xiao selama sebulan lebih kalau tidak ada yang menggelapkannya. Jalanan setapak itu sangat gelap, karena sinar matahari terhalangi oleh rimbunnya pepohonan yang sangat tinggi-tinggi dan besar, sangat cocoklah menjadi jalur rahasia bagi para penyelundup, karena kawasan hutan ini belum dijamah oleh manusia-manusia rakus dan kabarnya juga ada siluman yang setara dengan ranah immortal berkeliaran di sini. Namun, itu hanya sebatas rumor saja dan belum ada orang yang melihat seperti apa wujudnya, tetapi itu sudah cukup membuat kawasan hutan ini menjadi angker dan tidak akan dimasuki kalau tidak dalam keadaan terdesak. Aku merasa tempat yang kita lalui ini terlalu lengang, bahkan suara desiran angin saja tak ada. Padahal biasanya hutan itu banyak terdengar suara-suara kicauan burung atau suara hewan lainnya, bisik Fang Yuan pada Xiao Yue. Apakah desas-desus itu memang benar? Sahut Xiao Yue, teringat dengan siluman yang setara dengan ranah immortal tersebut. Xiao Jian juga memikirkan hal yang sama, sehingga ia mempercepat langkah kakinya dan tiba-tiba merasa ada yang mengikuti mereka yang melompat-lompat dari dahan pohon ke pohon lainnya. Dia setara dengan ranah immortal. Seru Fang Yuan yang telah merasakan keberadaan siluman itu. Pantaslah tak ada hewan apapun di sekitar sini, karena mereka telah mengungsi lebih dulu akibat kehadirannya. Gerutu Fang Yuan menarik pedang matahari,
sehingga semak belukar di jalanan setapak itu langsung layu oleh energi spiritual yang dipancarkan oleh pedang roh kelas surga bertipe api tersebut. Xiao Jian merasa Fang Yuan sedang panik, yang berarti tuan mudanya itu tidak bisa mengatasi siluman yang setara ranah immortal tersebut. Tuan muda Fang, bawalah nona muda Yue menuruni jalanan setapak ini. Kalau tidak salah tidak jauh dari sini kita akan sampai di ladang pertanian desa terdekat, kata Xiao Jian mencoba untuk menghadang siluman yang mengikuti mereka itu. Fang Yuan sangat terkesan dengan loyalitas yang ditunjukkan oleh Xiao Jian. Namun, percuma saja menghadang siluman itu, karena dengan sekali serang saja, maka Xiao Jian akan tewas seketika, karena basis bela dirinya sangat rendah. Tetap tuntun jalan kami, dia mungkin hanya ingin bermain kejar-kejaran saja dengan kita, karena dia tidak melakukan serangan apapun sejak tadi, bahkan aku tidak merasakan aura pembunuh dari siluman ini, sahut Fang Yuan tidak membiarkan Xiao Jian untuk melakukan niat bodohnya, menghadang siluman itu. Fang Yuan juga merasa heran, baru kali ini ia bertemu dengan siluman yang tidak memiliki aura pembunuh. Mungkin siluman ini telah memasuki tahap awakening atau telah membentuk kesadaran dan kecerdasan seperti manusia, sehingga ia bisa menyembunyikan aura pembunuh serta hawa keberadaannya, makanya mereka tidak merasakan kemunculannya tadi. Episode sebelumnya, menuju perbatasan. Episode berikutnya, melawan siluman yang setara ranah immortal. Melawan siluman yang setara ranah immortal. Cahaya dari sinar matahari mulai terlihat di ujung jalan setapak yang mereka lalui itu. Namun, tiba-tiba siluman yang mengikuti mereka malah melepaskan aura pembunuh yang sangat kuat, sehingga Xiao Yue dan Xiao Jian merasa tertekan seperti ditimpa benda berat, sehingga kesulitan melangkah. Fang Yuan juga melepaskan aura pembunuh untuk melawan aura pembunuh dilepaskan oleh siluman itu, sehingga Xiao Yue dan Xiao Jian bisa melangkah kaki lagi. Paman Jian bawa Yue keluar hutan ini dan jangan kembali ke sini, aku akan melawannya, kata Fang Yuan tanpa menoleh ke belakang, karena ia sendiri tidak tahu apakah mampu melawan siluman ini. Sebab ia belum pernah menang melawan ranah immortal dan selalu seri saat berhadapan dengan ranah Sein saat menggunakan teknik pernafasan alam dan tinju penggetar langit. Tidak. Aku akan membantu GG melawannya. Setelah Xiao Yue saat Xiao Jian menarik tangannya meninggalkan Fang Yuan. Tenang saja, aku hanya peregangan otot saja. Kalian cukup jadi penonton dan jangan datang membantu apapun yang terjadi hehehe. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh menatap Xiao Yue sembari memicingkan mata pada Xiao Jian yang langsung mengerti maksudnya. Tenang saja Tuan Muda Fang, aku pasti akan menyelamatkan Nona Yue bila Anda tidak bisa menangani siluman itu, gumam Xiao Jian dengan helaan nafas panjang dan langsung menarik tangan Xiao Yue. GG. Xiao Yue masih ragu dengan ucapan Fang Yuan, walaupun ia tampak tenang. Namun, firasatnya mengatakan siluman yang akan dihadapi oleh suaminya itu sangat berbahaya. Siluman yang bertengger di dahan pohon itu melompat ke bawah dan samar-samar ia terlihat seperti siluman rubah ekor 9, salah satu siluman yang terkuat dan memiliki kecerdasan tinggi bila sudah memasuki tahap awakening. Bahkan konon dalam kisah legenda siluman rubah ekor 9 yang telah mencapai ranah absolute God bisa berubah ke wujud wanita cantik dan menyamarkan hawa silumannya, sehingga tak ada yang menyadari kalau ia adalah siluman, kecuali oleh para biksu atau ranah absolute God lainnya. Cih, ternyata dia adalah rubah ekor 9. Ini pasti akan merepotkan, gumam Fang Yuan sembari mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya dengan teknik pernafasan alam. Kalau kejadian ini terjadi di masa lalu, maka ia akan melarikan diri, karena ia pernah hampir mati saat mencoba melawan siluman yang setara ranah immortal dan bertekad tidak akan melawan siluman yang setara ranah immortal lagi sebelum ia mengalahkan siluman yang setara ranah Sein.
Namun, sebelum keinginannya itu terwujud, ia malah dikirim patriark klan Fang untuk menjalani kontrak pernikahan dengan klan Xiao. Belum lagi selama di Kekaisaran Wei ini ia lebih fokus bed kultivasi setelah dantian cacatnya berhasil disembuhkan. "Sini maju kau, kucing ekor 9. Ejek Fang Yuan sembari merobek bajunya sembari berjalan ke arah siluman rubah ekor 9 yang juga tiba-tiba berubah wujud sebesar harimau dewasa dan ada 9 bola-bola api di ujung ekornya yang berbulu tebal tersebut. Xiao Jian dan Xiao Yue kini berada di luar hutan dan tiba-tiba ledakan besar terdengar dari dalam hutan yang diiringi kemunculan api yang membakar area pertarungan antara Fang Yuan dan siluman yang mengikuti mereka selama di hutan tadi. "Aku harus kembali membantu Yuan GG," seru Xiao Yue hendak kembali memasuki hutan itu, tetapi Xiao Jian langsung mencegahnya dan berkata, "Jangan lakukan tindakan sembrono Nona muda Yue. Apakah Anda ingin membuat Tuan Muda Fang terbunuh? Karena bila Nona muda masuk ke sana, maka konsentrasinya akan terpecah antara harus melindungimu atau melawan siluman itu." Xiao Yue menangis histeris, karena tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini. Fang Yuan menyeka darah yang keluar dari mulutnya, karena ia terpental oleh serangan siluman ekor 9 dengan 9 bola api yang ada di ekornya itu. "Kuat sekali, bahkan aku tidak bisa mendekatinya," gumam Fang Yuan sembari memasang kuda-kuda bela diri dan perlahan-lahan melangkah dalam hutan yang telah terbakar itu. Untung saja ia memiliki roh bela diri bertipe api juga sehingga tidak berpengaruh apa-apa padanya. Siluman rubah ekor 9 kembali melontarkan bola-bola api ke arah Fang Yuan, sehingga ia langsung bergerak secara zigzag menghindarinya. Untung saja ia telah berhasil memahami gerakan pertama jurus pedang meteor yang lebih menitik beratkan pada gerakan langkah cepat. Fang Yuan menyerap energi spiritual yang dilepaskan oleh rubah ekor 9, sehingga makin banyak energi spiritual yang berkumpul dalam tubuhnya. Namun, kini ada yang berbeda. Kalau di masa lalu energi spiritual tersebut pasti akan segera keluar seperti air dalam wadah yang bocor, karena saat itu dantiannya cacat, sehingga energi spiritual yang masuk ke titik-titik meridiannya kembali keluar saat energi spiritual yang baru masuk. "Aku merasa makin lama kami bertarung, malah makin besar energi spiritualku," gumam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya, karena ia hanya perlu menghindar saja hingga energi spiritual milik siluman rubah ekor 9 menipis dan saat yang tepat ia tinggal memukul wajahnya hingga babak belur. Siluman rubah ekor 9 segera menyadari ada yang tidak beres dengan lawannya itu, karena ia merasakan energi spiritualnya malah berkumpul di dalam tubuh Fang Yuan, sehingga ia berhenti melontarkan bola-bola api. Gerr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 r
Wajahnya tampak kesal, seperti sedang mengumpat pada Fang Yuan saja, apalagi pemuda tampan itu malah senyum-senyum menatapnya. Tentu saja itu seperti menghina dirinya saja bagi siluman rubah ekor 9. Siluman rubah ekor 9 melompat ke arah Fang Yuan dengan cakarnya yang berubah seperti pisau tajam, begitu juga dengan giginya yang mengeluarkan taring panjang dan tajam. Fang Yuan mengepal tangannya dan melompat juga ke arah siluman rubah ekor 9, sehingga dua energi spiritual yang sangat besar saling beradu yang menimbulkan ledakan energi yang menghancurkan sekeliling mereka. Fang Yuan terhempas 100 tombak dari lokasi pertarungan mereka dan langsung menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Sial! Dia kuat sekali. Gerutunya sembari menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Mudah-mudahan Xiao Yue dan Paman Jian telah pergi jauh. Mungkin aku hanya bisa bertahan dalam sekali serang lagi, gumam Fang Yuan memperhatikan bekas luka cakaran siluman rubah ekor 9 di dadanya. Siluman rubah ekor 9 menatap tajam pada Fang Yuan, ia merasa kepalanya sangat sakit setelah mendapat pukulan dari Fang Yuan yang sempat membuatnya terpental.